Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Di sini saya Zanuba Arifah Amria bersama teman saya Hina Arifatunisa dan Ilma Ainur Rahmantia. Teman-teman, orang bijak mengatakan pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan kita serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan hari ini kami akan presentasi, akan sharing kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk siang hari ini. Oleh karena itu, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kepemimpinan, Pendekatan dari Segi Ciri Khas, Perilaku Perorangan, dan Segi Sifat. Baiklah teman-teman, yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi kepemimpinan. Ya, kata leadership pertama kali muncul pada tahun 1700-an. Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pengikut agar menjadi taat, hormat, setia, dan mudah bekerja sama. Ya, definisi ini adalah definisi yang paling lama dan menjadi dasar bagi definisi kepemimpinan. Selain itu, Sukanto juga menyatakan bahwasannya kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang, yaitu pemimpin atau leader, untuk mempengaruhi orang lain, yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Ya, dari definisi kepemimpinan itu dapat disimpulkan teman-teman bahwasannya kepemimpinan adalah proses oleh seseorang atau kelompok mencoba untuk mempengaruhi tugas-tugas dan sikap-sikap orang lain terhadap sebuah akhir dari hasil yang dikehendaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan dibagi menjadi 4 macam, yaitu teori sifat, teori perilaku, teori situasional, dan teori keatribusian. Yang pertama adalah teori sifat. Dalam teori sifat kepemimpinan berfokus pada kualitas dan karakteristik pribadi. Beberapa di antaranya terbukti sangat memprediksi kemampuan kepemimpinan. Yang kedua adalah teori perilaku. Teori perilaku menekankan pada gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama gaya kepemimpinan berorientasi tugas, dan yang kedua adalah gaya kepemimpinan berorientasi karyawan. Yang ketiga adalah teori situasional. Situasi dalam teori ini perlu didiagnosa oleh manajer meliputi 4 bidang manajerial. Yang terakhir adalah teori keatribusian. Menurut teori ini, bahwa pemimpin pada dasarnya adalah pengolah informasi. Materi yang selanjutnya adalah sumber dan dasar kekuasaan. Sumber dan dasar kekuasaan dibagi menjadi 5. Yang pertama, kekuasaan keahlian. Yang kedua, kekuasaan legitimasi. Yang ketiga, kekuasaan referensi. Yang keempat, kekuasaan penghargaan. Dan yang kelima adalah kekuasaan paksaan. Yang pertama, kekuasaan keahlian. Kekuasaan ini ada sebagai akibat dari keahlian atau kepakaran yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kekuasaan ini didasarkan pada pengetahuan, keahlian, kecakapan, dan kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu. Yang kedua, kekuasaan legitimasi. Seseorang akan memiliki kekuasaan legitimasi bila orang tersebut memiliki jabatan tertentu. Semakin tinggi jabatan yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaan atau pengaruh yang dimilikinya. Seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan legitimasi tinggi akan cenderung untuk mengaruhi orang lain karena dia merasakan memiliki hak atau wewenang yang diperoleh dari jabatan dalam suatu organisasi.
Yang ketiga adalah kekuasaan referensi. Kekuasaan referensi adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin karena pemimpin tersebut memiliki karisma atau kepribadian yang menarik. Dengan demikian, pimpinan yang memiliki kepribadian menarik akan mampu mempengaruhi bawahannya. Yang keempat, kekuasaan penghargaan. Kekuasaan penghargaan adalah kekuasaan yang dimiliki pemimpin yang bersumber dari kemampuan pemimpin untuk memberikan hadiah, penghargaan, atau upah kepada bawahannya, sehingga semangat kerja bawahannya bisa meningkat. Yang terakhir adalah kekuasaan paksaan. Kekuasaan paksaan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin karena pemimpin tersebut memiliki posisi yang sangat kuat. Kekuasaan ini bertentangan dengan kekuasaan penghargaan karena kekuasaan penghargaan memberikan hadiah atau penghargaan, sedangkan kekuasaan paksaan memberikan hukuman atas kinerja yang buruk dari bawahannya. Selanjutnya adalah contoh kepemimpinan yang ada di Indonesia. Pembicaraan mengenai kepemimpinan yang ada di Indonesia sebenarnya persoalan yang kompleks. Jika merujuk pada tataran diakronis, Indonesia terbagi atas beberapa rangkaian waktu. Rangkaian waktu yang paling nampak didasarkan pada sistem kepemimpinan negara seperti masa kolonial Belanda, Jepang, Orde Lama, Orde Baru, demokrasi, dan sebagainya. Baiklah teman-teman, itu tadi video presentasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.